Ya mungkin yang nggak menyetujui itu menurutku loh, mereka nggak pernah ke sawah. Ayo Mbah ngobat. Wah dereng golek yuyu. Hebat ya. Tikus kok iso ngerti kalau diobati dan tikus itu nggak mau makan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pak Dewan. Kali ini di Semesta Pak Dewan kita akan kembali ngobrol-ngobrol, melanjutkan obrolan kita yang sebelumnya seputar tentang pemburuan tikus. Nah, kemarin kan kita sudah ngobrol tentang itu nih Pak Dewan, tentang metode gropiokan. Ya. Nah, terus setelah metode gropiokan itu Pak Dewan juga sempat menyebutkan kalau ada juga metode memberi Obat. pakan pada tikus. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan itu gimana itu memberi pakan ke tikus itu. Jadi ada masyarakat yang caranya menangkap tikus itu dengan cara digulai bolongan itu loh. Terus dikasih obat. Nah, obatnya itu ditaruh di tempat yuyu. Kepiting itu loh. Nah, jadi sebelum masang itu dikasih kepiting. Nanti tikusnya makan. Tapi ya tidak semudah itu ya. Jadi sudah saya ya tak bantu ya, tak sponsori atau apa ya, atau saya temani lah biar saya temani. Ayo Mbah ngobat. Wah dereng golek yuyu. Oh, makanannya harus yuyu gitu. Ya iya ya, dia yakin kalau dengan yuyu itu akan dapat. Nah, tapi permasalahannya tikus itu juga pintar ya. Jadi kalau ada temannya yang mati bau, tikusnya itu nggak mau makan lagi. 3 hari itu dia sudah tidak mau makan lagi. Jadi tidak semudah itu ngobati tikus itu. Tikus itu tahu gitu loh. Kalau itu ada temannya yang meninggal itu tahu. Ada yang mati temennya ya. Temennya mati itu tikus itu tahu 3 hari sudah nggak mau makan lagi. Nah, kan selain saya perhatikan juga metode memberi pakan itu kan juga tidak sedikit yang melakukan gitu Pak Dewan. Iya. Nah, itu kalau misalkan kita bandingkan dengan metode gropiokan itu maksudnya bagaimana itu? Ya kalau menurutku masih efisien dipakai obat ya. Tapi obat itu kan tikusnya itu nggak tahu matinya di mana, atau matinya di orong-orong, atau matinya di sawah. Karena apa? Tikus yang mati makan obat, baunya di sawah, wah, selenget. Nah itu juga menjadi petani tidak nyaman. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang hasil, itu kalau dengan metode memberi pakan yang diobati itu ya lebih efektif daripada gropiokan gitu. Oh iya, gropiokan itu menurutku loh biayanya banyak sekali. Sehingga aku dulu sempat mengusulkan bagaimana satu tikus itu dihargai 10.000 atau 20.000 sehingga akan muncul pemburu tikus. Tapi itu nggak disetujui. Ya karena ya mungkin masih cukup apa ya belum familiar gitu. Betul banget. Jadi kadang-kadang ideku yang kemajon kalau orang ngarani itu kadang-kadang belum tentu bisa diterima. Padahal kalau waktu itu dengan metode gropiokan itu kalau dimunculkan pemburu tikus yang handal, 1 hari umpama bisa dapat 10, bisa akan muncul semangat yang luar biasa karena kerugian petani itu besar sekali. Tetapi ya mungkin yang nggak menyetujui itu menurutku loh, mereka nggak pernah ke sawah. Jadi ya memang misalkan ada profesi pemburu tikus itu ya tinggal panggil saja orang itu, insya Allah beres tikus di sawah gitu Pak. Iya. Nah ini mungkin di konten yang akan datang ya, tapi saya kasih cuplian itu seperti emprit itu kan, burung pipit itu kan ada pemburu burung pipit, ada dia memang spesialis nangkap burung emprit bahasa Jawa. Iya, maksud saya akan saya jadikan bagaimana ada orang yang profesinya memang menangkap tikus, tapi ya kurang disetujui. Sampai pernah kok ada yang berani saya bayar sendiri satu tikus 10.000 aja, dia ya nggak dapat tikus kok. Pakai bedel gaya, wah ya pengen untuk loro. Nah seperti itu. Jadi dengan obat itu memang lebih efisien, tapi matinya berapa kita juga tidak tahu ya, karena matinya bisa di mana-mana dan juga matinya itu baunya itu di sawah nggak enak. Jadi kalau misalnya kita menakar seberapa efektif metode memberi pakan yang dikasih obat itu ya hasilnya itu ya Pak Dewan yang menjadi kelemahan daripada metode ini. Iya hasilnya itu karena mati di sawah
Dan juga ya tikusnya itu kalau sudah 5 hari diobati pakai selang-selang aja tikusnya tahu ya kalau itu diobati. Hebat ya. Tikus kok iso ngerti kalau diobati dan tikus itu nggak mau makan gitu. Nah, terus selain memberi makan yang dikasih obat itu kan ada yang katanya ya diberi jatah buat tikus, itu gimana menurut Pak Dewan? Jadi orang kampung itu ya alasannya macam-macam ya. Ada yang bilang begini, yos enggak, jadi dimakan tikus didiamkan saja juga ada, karena apa? Ben itu jatah tikus, tapi mbok yo ora dintekke. Padahal tikusnya tetap ngamuk, tetap dihabiskan. Jarang yang tikus dijak omong-omongan. Emangnya dia pintar ngomong sama tikus ya? Tikusnya itu tetap ngamuk juga tetap menghabiskan. Jadi metode memberi jatah ya kalau misalkan bisa ngomong sama tikus gitu. Tapi kadang-kadang kan kita itu merasa bisa ngomong dengan hewan. Padahal yang di batin kita yang diajak omong hewannya tidak merasa dijak omong ya. Jadi ya tetap petani tetap berat kalau di saat musim tikus. Tapi saya dengar akhir-akhir ini atau memang musimnya berkurang atau karena sudah ditangkap dengan galvalum yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu, sudah mulai agak berkurang. Katanya kemarin saya di sawah itu petani bilang seperti itu. Sekarang tuh tikusnya udah agak berkurang. Jadi udah nggak semarak dulu gitu ya sekarang. Cuman dulu waktu Pak Dewan pakai metode yang memberi makan ini, kira-kira berapa lama Pak Dewan mencoba untuk terus menggali pakai metode yang ini? Agak lama ya, karena saya mencoba di beberapa tempat. Terus pakai libur karena mereka ya ada alasan nyumbang atau ada alasan acara, sehingga mereka aku kadang-kadang ya jengkel parani ragilem jak nyekel seperti itu. Jadi agak lama ya, terus terakhir sampai mencari ketemu yang galvalum, tapi pakai obat itu juga agak lama juga mencari tikus pakai obat. Tapi memang kalau prosedurnya ya pakai yuyu itu gitu. Ya, kalau yang saya tahu pakai yuyu atau ya pakai obat sendiri, atau ada yang dikempus. Apa itu? Dikempus itu jadi pakai belerang, pakai alat diginikan, kawil itu. Jadi biar tikusnya di dalam itu sumuk, kemeringet, biar tikusnya keluar terus digebuk. Itu juga menurutku juga tidak efisien, tapi ya ada yang melakukan juga seperti itu. Ya Pak Dewan pun juga pernah pernah. Jadi waktu saya mengejar tikus itu, orang cerita apa saja saya jalani, ngejak mujadah saya ikuti kok. Mujadah bagaimana tikusnya biar pergi ya. Kadang-kadang untuk mengajak masyarakat itu apa dia usul dia harus diikuti biar dia mau memakai strategi itu. Tapi kalau bicara soal hasil, misalkan dibandingkan dengan kropioan, itu memang jauh lebih efektif. Cuman dampaknya itu yang tidak mengenakan itu. Ya, tadi dulu juga pernah sempat umpama ada pohon pisang. Pohon pisang itu kan tempat sembunyi tikus, suruh membersihkan. Jadi di galengan itu bagaimana tidak ada pohon-pohonan biar tikusnya itu tidak ada di situ. Tapi kalau bicara tentang keunggulan, mungkin apa yang menjadi keunggulan dari metode memberi pakan ini atau memberi obat ini sehingga tidak sedikit orang yang melakukan menurut Pak Dewan? Ya itu Mas. Sejak dulu ada keyakinan mungkin di antara banyak orang itu juga ada yang berhasil ya. Berhasil mungkin dengan diobati itu, ada yang merasa bahwa dengan diobati itu tikusnya pergi. Mungkin ya karena baunya itu ya. Nah itu mungkin karena masih ada yang melakukan, saya yakin juga ada hasilnya. Cuman penelitian atau prosentasenya saya tidak tahu seberapa tingkat keberhasilannya mereka menggunakan obat untuk menangkap tikus. Tapi sampai sekarang juga masih ada, karena selalu berusaha ditemukan bagaimana biar tikus itu tidak tahu kalau itu racun. Jadi inovasi obat atau pakan yang sudah direkayasa itu ya tetap masih berjalan sampai sekarang. Oh ya, terus ada yang tetap ada yang meyakini kok bahwa menangkap tikus pakai obat itu juga tetap ada yang telaten, mungkin ya ganti ini, mungkin yuyunya dikasih apa, terus diramu apa, dikasih apa, sehingga atau biar tikusnya tidak terasa itu obatnya itu pakai air liur itu loh. Ya, air liur, sehingga biar tikusnya tidak tahu kalau itu racun. Jadi bagaimana
ngapusi tikus. Jadi banyak sekali dinamika dalam metode yang ini. Banyak. Dan saya yakin memang dengan banyak sekali orang yang mencoba itu tetap ada yang berhasil. Cuma mungkin saya tidak tahu di mana yang mereka bisa sukses mengobati tikus dengan obat. Dan mungkin terakhir Pak Dewan, pesan-pesan sebelum kita ke metode berikutnya, yaitu metode setelah ini apa Pak Dewan? Pakai galvalum. Pakai galvalum. Nah, untuk pakai galvalum kita lanjutkan di konten berikutnya gitu Pak Dewan. Ya. Nah, untuk itu mungkin pesan-pesan untuk teman-teman. Di saat kita tidak yakin apa yang kita lakukan itu tidak berhasil, pasti di tempat lain ada yang berhasil, cuma kita tidak tahu. Oke, itu tadi teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kalau dari teman-teman pernah ada pengalaman mengobati tikus atau memberi makan tikus sebagai salah satu metode pemberantasan tikus, bisa diceritakan di kolom komentar di bawah. Dan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, memberi kritik dan saran, tulis juga di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan diskusikan bersama atau kita bikinkan konten tersendiri. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.